Hai. Kok lemes? Sudah sarapan belum? Shalom. Hai. Bolehkah satu kursi hanya diduduki 5 orang, satu red begini? Jadi yang lebih, bukan ke belakang, bukan ke samping kiri kanan, ke depan. David, Kiki, mari. Yang di belakangnya Kiki lagi, ya. Halo. Jadi berjarak. Berjarak, boleh enggak pakai masker tapi harus berjarak. Jadi enggak dempet-dempetan. Gak usah dorong-dorong ya. Sudah? Loh, Joy. Di depan sini loh, Joy. Di sini sampai di sini boleh. Oke, sudah? Nah. Evan yang di tiang itu kan akan terganggu karena nggak akan kelihatan ke saya, nggak kelihatan ke Pak Yogi nanti. Jadi golongan Evan jangan boleh mencari tempat ke depan. Saya absen satu-satu. Evan, Janggan, Joy. Mari. Halo. Siapa saja? Itu tiang, nak. Itu tiang, pusing kepalamu nanti kalau ada di tiang itu. Nah, bagus itu. Ada tiang soalnya masalahnya. Loh, bener. Nanti kamu nggak lihat Pak Yogi, nggak lihat Bu Eva kan rugi. Oke, sudah? Baik, teman-teman, hari ini kita akan mengadakan suatu acara yang berbeda dari hari Minggu biasanya. Hari ini ibadah kita akan disertai dengan satu pembekalan terhadap pertumbuhan kita di dalam mencapai usia remaja yang luar biasa. Di mana usia remaja itu adalah usia di mana kamu belajar untuk mencari jati diri. Nah, itu nanti banyak hal yang akan kamu pelajari, bagaimana ya supaya saya bisa betul-betul menjadi seorang remaja yang Tuhan inginkan. Dan bagaimana supaya dalam hubungan saya dengan orang lain, terutama dalam beda jenis kelamin itu seperti apa yang sehat. Kan seperti itu. Nah, itu yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman remaja, juga pengurus-pengurus remaja yang sudah boleh merespon undangan kami dari bidang 1 dalam hal ini KPT. Dan juga kami mengucapkan terima kasih Pak Yogi sudah boleh hadir bersama dengan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang akan dibagikan bagi kami remaja-remaja Talun hari ini. Kiranya apa yang Bapak sampaikan nanti itu betul-betul boleh membuat kami bertumbuh, boleh membuat kami semakin dewasa, semakin menjadi anak yang berkenan di hadirat Tuhan. Juga kepada teman-teman tim musik, terima kasih banyak sudah boleh mengambil bagian hari ini. Di sana operator, Mas Victor, dalam kameramen dan semua orang yang terlibat dalam acara ini. Saya mewakili semua bidang 1 mengucapkan terima kasih banyak untuk respon bagi kita semua. Mari, yang baru datang masih ada tempat di depan, kiri kanan tidak diisi. Nah, itu para pembicara, para pembesar yang di belakang. Ini masih ada? Gak apa-apa, ini juga boleh. Mungkin Reno boleh ke depan, no. Masa kasihan Rafael atau siapa namanya ini. Ya, oke. Baik. Kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami
selaku remaja-remaja Tuhan dan juga anak Madia kelas 6. Tuhan izinkan kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus di tempat ini untuk membangun ibadah. Mari Tuhan, Engkau jaga dan peliharakan kami, Kau tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapi kami dengan hikmat dan pengertian-Mu, agar apa yang boleh kami lakukan hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Terlebih ya Tuhan, Engkau urapi Bapak Yogi akan bersama dengan kami dalam pelayanan hari ini, agar apapun yang boleh keluar dari hati, mulut dan pikirannya, itu adalah suara Tuhan untuk memberkati kami semua remaja-remaja Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Malang. Semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan memberkati semuanya. Dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Saya serahkan ke Mas Arya dan Mas Adriel. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Ya, nanti sampai akhir kita shalom terus. Iya, shalom terus. Biar kocak. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Apa masalah jawabannya? Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memujikan lagu Kita Bertemu Lagi. Sambil tepuk tangan ya. Sekali lagi. Ku puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Masih tetap berdiri, kita akan buka ibadah kita mengucap demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Dipersilakan duduk.
Selanjutnya kita akan memujikan sekali lagi. Lagu apa Mas Arya? Lagu Biar lebih semangat ya. apa itu? Apa ya? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke, teman-teman semua bawa Alkitab? Bawa dong. Masa enggak? Bawa lah ya. Iya Mas, bawa Mas. Bawa Mas. Iya. Syah. Seperti biasa kita akan membuka Alkitab kita. Apa ya biasanya yang kita baca teman-teman? Hukum kasih. Di ayat apa? Di kitab apa? Matius ayat. Ayat keberapa? 22. Masnya juga gak hafal ternyata. Iya, saya juga lupa. Pasal 22 Ya, ayat pasal 22 ayat yang keberapa? 37 Ya. sampai 40. Ada yang mau membacakan di depan? Di sana Mas, sama Mas Dion. Gak lucu ternyata Mas. Ada yang mau membacakan di depan? Ayo dong, siapa yang mau dong? Kalau yang membaca tanpa membuka Alkitab dapat hadiah dari Mas Arya. Gak ada ya? Ada lah Mas, biar semangat. Ada yang mau baca di depan? Ayo dong. Ini bukan waktunya berdoa, jadi teman-teman gak usah nunduk. Dan ini belum baca Alkitab, jadi gak usah nunduk dulu. Maju, maju. Siapa? Salah satu aja. Bawa Alkitab kok guys, gak apa-apa. Ya, bawa Alkitab juga gak apa-apa. Ayo. Mas Arya mau cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Oh cowok aja, Oh? cowok dulu Cowok. yang mengawali biar cowok. Oke. Ya tau lah ya. Pilih Mas, yang mana Mas? Archimania. Archimania. Oke. Archimania mantap, ayo Archimania mantap. Archie. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, terima kasih Archie. Oke, Masih belum tapi kembali. jangan kembali dulu. Keburu-buru amat, Nah, mau ya. kemana sih? Mantap. Mantap. Oke, Mas Adrian mau tanya-tanya dulu ya. Dari ya kurang lebih seminggu ini, Archie kalau di kitab tadi kan bukan dikisahkan, disampaikan. Sampaikan. Iya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan dengan segenap segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus ada juga yang menyampaikan Kasihlah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. ya, kira-kira Archie ini selama seminggu
Sudah apa belum sih mengasihi itu? Ini kesaksian. Aduh. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah, gini, sudah sepenuhnya, sudah sebagian atau belum sama sekali? Sudah sebagian. Ke siapa Arji mengasihi? Contohnya? Contohnya apa? Mengasihi Tuhan itu seperti apa, Arji? Membaca Alkitab, berdoa. Itu tadi yang mengasihi Tuhan ya. Kalau yang sesama? Mengasihi Riri. Kau mengasihi Riri. Sahabatan. Itu kayak tema kita. Bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Apa kalau yang mengasihi sesama itu kira-kira apa contohnya? Yang sudah dilakukan? Menolong teman. Menolong dalam hal? Kayak mengerjakan tugas bersama. Mengerjakan tugas bersama. Oke. Nah itu yang saya maksud tadi sama Riri Oh itu. iya. Oke, terima kasih Arji. Boleh duduk lagi. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Arji. Ya teman-teman, mungkin nggak cuman Arji ya. Mungkin dari kita juga dalam seminggu ini, ya kadang kita merasanya sih biasa aja ke teman-teman kita atau mungkin ke Tuhan ya. Kita kayak ya udahlah kita jalani aja hari-hari kita seperti biasa. Tetapi apakah kita sadar bahwa seminggu terakhir ini kita mungkin menyakiti hati Tuhan, menyakiti teman-teman kita, menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya mungkin secara nggak sadar kita pernah melakukan itu ya. Tetapi poinnya yang ada di sini itu Tuhan selalu mengasihi kita dan mau mengampuni kita ketika kita mau bertobat dengan tulus itu. Mari kita masuk ke dalam doa pertobatan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan, kembali kami di sini, kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini kami ingin memohon ampun ya Tuhan atas segala perbuatan, pikiran maupun perkataan kami yang mungkin kurang berkenan di hati-Mu atau mungkin di hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk selalu menjadi yang lebih baik ke depannya, selalu menjadi yang Engkau harapkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak mau lepas tangan dalam kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kami dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih, doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Selanjutnya ada apa Mas Satriel? Apa itu? Selanjutnya kita kita ada yang beda ya Mas hari ini ya. Oh iya. Materi kita untuk tema ibadah kita itu hari ini lebih berbobot gitu. Lebih berbobot karena ini acara angan Mas. Betul. Acara gabungan angan. Gabungan. Oh iya. Bisa lah ya, respect dikit. Oke. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke firman, saya sudah share di grup ya, ada di grup remaja. Itu ada link. Iya. Jadi nanti teman-teman ketika mendengar firman nanti terus timbullah pertanyaan-pertanyaan di kepala teman-teman, bisa langsung mengisi link yang sudah di-share di grup. Ya, mungkin kalau ada yang nggak bisa buka, kalau mau tanya langsung itu boleh. Boleh banget. Boleh nanti banget. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu. Angkat tangan, nanti kita datang. Kita datang. Kita kasih mic ya. Kita kasih mic. Terus nanti tanya. Bener banget. Tapi sebelum itu ada juga link untuk ada sedikit pertanyaan ya. Sudah diisi semua? Ya, nanti bisa diisi ya. Sebelum masuk ke pelayanan firman, kita akan memujikan lagu apa Mas Alya? Memujikan lagu Tangan Kuat. Tangan Kuat. Tiada seorang pun
seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Kau yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku mau kasih-Mu, ku mau kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Kau yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku mau kasih-Mu, ku mau kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati pelayan kami Pak Yogi dan kami semua supaya apa yang disampaikan Pak Yogi nanti bisa dapat masuk ke dalam batin kita ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati. Doa ini hanya kami serahkan dalam nama-Mu. Amin. Monggo dipersilakan Pak. Dipersilakan. Terima kasih teman-teman. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Aduh baiknya. Baik beneran atau enggak nih? Oke, apa kabarnya hari ini? Kalau saya tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Supaya teman-teman energinya juga menyemangati saya dan kiranya juga kebenaran firman Tuhan nantinya juga menyemangati teman-teman sehingga hari-hari teman-teman menjadi luar biasa. Amin. Apa kabarnya hari ini? Saya cuma mendengar suara cowok-cowok di sini ya. Ini seminar khusus pria kah? Coba yang cewek-cewek ya. Apa kabarnya hari ini? Ada yang bingung gendernya apa? Oke, itu satu topik yang nanti kita bahas. Oke, bersama-sama ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, terima kasih untuk semangatnya. Saya kira topik hari ini akan membuat teman-teman bersemangat. Tapi mungkin karena ada sebagian dari teman-teman yang diwajibkan gitu ya. Jadi saya tidak tahu. Nah hari ini kita akan berbicara satu topik yang saya kira salah satu hot topik kalau di dalam persekutuan-persekutuan remaja ya. Persekutuan-persekutuan sekolah. Beberapa tahun yang lalu bahkan saya mengisi di satu persekutuan mahasiswa Kristen di satu kampus di Malang. Dalam 1 tahun saya bicara topik ini 3 kali teman-teman diundang oleh PMK tersebut. Saya heran gitu ya kenapa topik ini menjadi salah satu hot topik di dalam persekutuan-persekutuan. Tapi saya kira karena ini memang sesuatu topik yang sangat penting. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang relasi antara sesama jenis, lawan jenis, dan secara khusus relasi berpacaran. Nah, buat teman-teman yang belum mengenal saya perlu memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya Krishna Yogi Pramono, dari namanya pasti udah orang Jawa ini. Dan memang benar saya lahir, mendewasa, bertumbuh secara iman di gereja Kristen Jawi Wetan juga. Jadi secara tradisi aku anak GKJW gitu ya. Saya melayani di satu lembaga pelayanan namanya Perkantas. Ada yang sekolahnya dilayani oleh kakak-kakak MD dari PSKM atau dari Perkantas? Boleh angkat tangan? Oke, ya sebagian ya. Jadi melayani di SMA, SMP dan juga di kampus-kampus.
Karena itu kalau di dalam pelayanan, setua apapun tidak pernah dipanggil Pak atau Om. Ya, selalu panggilannya adalah Kak. Walaupun usianya udah 30 tahun seperti saya, 30-an akhir, 40, 50, panggilannya tetap Kak. Jadi kalian boleh panggil saya Kak Yogi. Nah, adikku sekalian, ketika saya SMA, waktu itu di SMA 3, saya mengenal pelayanan perkantas dan bertumbuh mengenal Tuhan di sana lewat kelompok tumbuh bersama. Dan ketika kuliah, saya kuliah di Surabaya, di sana oleh teman-teman perkantas saya diajak untuk melayani juga di antara anak-anak SMA di Surabaya. Jadi MD, jadi kakak-kakak pembimbing untuk SMA, persekutuan-persekutuan SMA. Nah, suatu kali adik-adikku sekalian, ketika saya juga melayani di salah satu sekolah SMP ya, SMP 29, itu tempat asalnya istri saya. Gitu. Jadi istri saya dulu saya kenal pertama kali waktu saya datang di SMP 29 Surabaya gitu. Salah satu adik di SMP 29 Surabaya ini, seorang cowok, datang kepada saya. Dan dia ngomong gini, Kak, bisa tolong saya enggak? Tolong apa? Tolong bimbing saya. Wah, jarang-jarang nih ada anak SMP nyari untuk mendapat bimbingan rohani gitu. Adanya biasanya dikejar-kejar, dimotivasi dan seterusnya. Tapi adik ini beda teman-teman. Dia datang kepada saya dan minta untuk dibimbing di dalam kelompok tumbuh bersama. Satu kelompok kecil untuk belajar firman Tuhan. Ternyata yang memotivasinya untuk mendapat bimbingan rohani adalah karena dia punya pergumulan yang sangat dalam. Jadi ketika saya tanya lebih lanjut, apa yang memotivasimu gitu? Iya Kak, karena saya sudah berdosa sekali gitu. Dosa seperti apa sih dalam bayangan saya ya? Dosanya anak SMP itu apa sih? Nyontek, ngomong kotor, ngerokok, bokep, bolos, dan seterusnya. Lalu dia mulai bercerita, jadi gini Kak, tapi tolong jangan diceritakan pada orang lain Kak ya. Dan dia cerita menangis teman-teman. Seorang cowok anak kelas 3 SMP kalau nggak salah waktu itu ya. Dia menangis. Kemudian dia bercerita kepada saya begini, Kak, saya sudah berbuat dosa. Seperti apa saya tanya. Jadi minggu lalu Kak saya ngumpul-ngumpul dengan teman-teman SMP. Terus juga ada anak-anak SMA Kak. Cewek-cewek, anak-anak SMK. Saya baru kenal di situ. Lah terus masalahnya apa? Kamu minum-minum lah. Ya salah satunya minum-minum juga. Tapi berlanjut Kak. Ini maaf ya, ini untuk kepentingan materi kita siang hari ini. Untuk melihat betapa pentingnya kita bahas topik ini siang hari ini ya. Dan terus saya tidur dengan salah satu anak SMA itu Kak. Loh, dia pacarmu tak? Enggak Kak, saya baru kenal hari itu. Waktu dengar cerita itu saya hampir nggak percaya teman-teman ya. Gimana bisa seorang anak SMP tidur, tentu saja tidak tidur biasa ya. Gak usah berimajinasi. Gak usah berimajinasi, tapi tahu ya maksudnya apa. Dengan seorang anak SMA yang baru dikenal pertama kali ketika lagi ngumpul-ngumpul. Dan kemudian saya tanya lebih jauh, lah terus teman-teman yang lain gimana? Ya teman-teman lain ya udah gitu juga Kak, gantian. Dan adik ini merasa sangat bersalah, merasa sangat berdosa, dan kemudian dia datang kepada saya untuk bisa ditolong. Dan pertanyaannya tentu saja adalah apakah Tuhan mengampuni saya? Di Alkitab itu Kak, kalau berzina itu kan harus dilempari dengan batu. Itu kayaknya dosa berat banget ya Kak. Dalam hati saya, ya berat banget sih bro. Masalah serius itu. Tapi saya juga nggak habis pikir ya. Dan saya nggak tahu harus ngomong apa ketika mendengar cerita adik ini. Teman-teman semua, adik-adikku sekalian, itu peristiwa hampir 20 tahun lalu. Ketika internet belum seperkembang sekarang, kalau orang harus pergi ke mengakses internet harus pergi ke warnet, belum ada smartphone.
Di dalam pikiran saya adalah bagaimana kondisi generasi anak-anak SMP, SMA sekarang. Di mana perkembangan sosial media, perkembangan internet, memasuki area-area pribadi kita, di mana kita bisa mengakses konten-konten dewasa dengan tanpa batas. Saya kira masalah pergaulan bebas, etika di dalam pergaulan lawan jenis menjadi lebih berat sekarang. Bener nggak? Itu kisah 20 tahun lalu adik-adikku sekalian. Tua banget ya saya. Satu kali memang ada adik pelayanan gitu ya. Tiba-tiba nanya, kakak umur berapa sih? Dipikirkan manggilnya kak, jadi muda gitu. Kenapa emang? Nggak apa-apa, pengen tahu aja. 39. Wih, tua banget ya kak. Oke, terima kasih untuk pujiannya gitu. Itu 20 tahun yang lalu adik-adik. Bayangin sekarang. Situasinya mungkin lebih berat untuk kalian. Bukan hanya persoalan dengan lawan jenis ya. Tetapi juga dengan isu yang sulit, isu yang berat hari-hari ini adalah berkaitan dengan ketertarikan sesama jenis. Hari-hari ini, adik-adikku sekalian, bukan hanya hari-hari ini, tahun-tahun belakangan ini, Kak Yogi berjumpa, berinteraksi dengan teman-teman, anak-anak Tuhan yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis. Kalau boleh disebutkan jumlahnya udah banyak. Dan itu menjadi satu pergumulan yang gak mudah. Karena itu hari ini ketika kita berbicara tentang relasi, ketika kita berbicara tentang pergaulan, itu menjadi satu topik yang saya kira urgent, saya kira mendesak, saya kira penting. Bukan hanya untuk kakak-kakak pamong sehingga pilih topik ini, tetapi itu adalah pergumulan yang kalian hadapi hari ini. Benar gak? Oke? Karena itu saya harap ini memotivasi teman-teman untuk sama-sama belajar. Untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kalau kalian mau mencatat di handphone kalian boleh, tapi jangan sambil chatting, jangan sambil akses web dan seterusnya, jangan sambil main game. Kalau ada buku catatan boleh, dan tentu saja siapkan Alkitabnya. Oke, mari kita masuk lebih jauh. Sebelum saya datang ke sini, saya mengirimkan satu voting sederhana, boleh ditampilkan Kak? Untuk mengetahui di antara kalian, berapa orang sih yang sudah pacaran gitu. Oke, ini rata-rata SMP, SMA ya, ada yang sudah kuliah. Nah ini voting singkatnya ya, nggak semua menjawab, ada berapa orang ya, saya lihat dulu. Boleh ditampilkan Kak? Oh ini dia ya. Oke, yang mengisi sampai waktu ini ada 28 orang, ya cukup representatif lah ya, cukup mewakili suara yang ada di ruangan ini. Dari 28 orang ini 32%-nya itu sekitar 8 orang bilang sedang berpacaran. Oke. Dan 68%-nya tidak sedang berpacaran. Tapi mungkin sedang HTS-an. Friendzone. Karena ada pertanyaan ya nanti di bagian akhir, Kak, sama gak sih HTS dengan pacaran? Kayaknya lagi bingung. Jadi mungkin dia jawab, iya tidak ya, iya tidak ya. Kenapa gak jawab complicated aja ya, lagi rumit relasinya. Nah berikutnya. Pertanyaan yang sering kali Kak Yogi terima kalau lagi ngisi topik tentang ini. Apakah boleh pacaran dengan non-Kristen? Berikutnya Kak. 18%, itu sekitar 6 orang bilang boleh-boleh aja. Apalagi kalau motivasinya untuk menjangkau Kak, supaya dia masuk Kristen. Siapa tahu dia tertarik. Banyakan yang terjadi, kalian yang ketarik gitu ya. 63% nggak boleh, wah ini Kristen konservatif, Kristen garis keras. Nggak boleh. Tapi juga ada yang bilang nggak tahu. Kayaknya isu ini cukup membingungkan gitu. Ya. Jadi rupanya ada yang pacaran di sini, ada yang belum pacaran, ada yang mungkin habis ditolak, jadi nggak pacaran. Karena lagu tadi cocok ya. Saat ku sendiri, lagu para jomblo ini. Tiada seorang pun, lagu orang-orang yang tertolak.
Nanti kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Nah teman-teman, topik ini menarik sekali. Berikutnya, Kak Priska ya namanya. Kak Priska atau Kak Prista? Kak Priska ya. Berikutnya. PowerPoint-nya. Saya tadi sempat searching sedikit dan disebutkan lebih dari 100 juta lagu itu udah dikarang tentang cinta. Apapun topiknya, jatuh cinta, ditolak cintanya, diselingkuhin, selingkuh dan seterusnya. Pokoknya lagu tentang cinta itu banyak banget. Belum lagi film, belum lagi novel. Banyak banget, ya enggak? Tapi kenapa topik tentang cinta itu tetap menarik? Dan saya tadi cerita ya, pernah satu kali dalam 1 tahun saya ngisi 3 sesi tentang cinta dan pacaran di satu persekutuan yang sama. Kenapa sih tetap tertarik dengan pacaran? Topik pacaran, topik tentang cinta dan seterusnya. Saya sih percayanya begini adik-adikku sekalian ya. Sebenarnya kita itu tahu kok apa yang harus dilakukan. Kita itu sebenarnya tahu prinsipnya apa, kita tahu. Udah banyak kita dengar. Tetapi bisa jadi yang menjadi persoalan adalah berikutnya, next, adalah kita tahu tetapi untuk mentaatinya itu sulit. Secara sederhana ya, nanti kita kupas lebih dalam. Secara sederhana aja, boleh nggak sih pacaran dengan non-Kristen? Mungkin orang tua kita, kakak-kakak pamong kita akan bilang, jangan. Tapi ini masalah hati, ini masalah perasaan, ini masalah gejolak hormon-hormon di dalam tubuh kalian yang nggak bisa cukup dikendalikan dengan kata gak boleh. Ini perasaanku, Kak. Sehingga sekalipun kita tahu untuk kita mengendalikan dan akhirnya bisa taat itu menjadi lebih sulit. Karena ini bicara perasaan, bicara emosi, bicara reaksi hormon di dalam otak kita dan di dalam tubuh kita. Karena itu kalau sekali lagi kita bahas pada siang hari ini saya kira menjadi satu hal yang tetap relevan, tetap penting. Saya kira ini kiranya tetap bermanfaat dan berfaedah untuk kalian. Amin. Berikutnya, Kak Priska. Nah, kita akan melihat prinsip-prinsip dasar di dalam relasi antara pria dan wanita, cowok, cewek, yang menjadi idealnya Allah bagi kehidupan kita. Dan kita perlu meniliknya sekali lagi di dalam narasi, di dalam Alkitab kita, kisah tentang Taman Eden. Mari kita membuka Alkitab kita. Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya kira kisah ini sangat familiar buat adik-adikku sekalian, sangat sering dibahas. Tapi hari ini kita akan melihatnya di dalam sebuah kacamata, apa sih yang menjadi idealnya Tuhan bagi kehidupan kita? Apa yang menjadi rancangan terbaiknya Tuhan bagi kehidupan kita? Dan di dalam kisah ini teman-teman, kisah di dalam narasi ini menyediakan satu referensi, satu rujukan yang kalau kita membacanya, merenungkannya, ada begitu banyak prinsip tentang kehidupan. Bukan hanya tentang pacaran, tentang panggilan hidup, tentang kerja, tentang masa depan kita, tentang apa yang menjadi rencana Allah bagi dunia ini dan seterusnya. Dan secara khusus pada pagi hari ini kita akan meneropongnya di dalam prinsip-prinsip berpacaran. Manusia dan Taman Eden, saya bacakan untuk adik-adikku sekalian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Dan seterusnya ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara
dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Ini menarik sekali ya. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, yang sering jadi lagu ya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu ayah seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, menarik sekali kisah di dalam Taman Eden ini dan kita akan melihatnya. Apa sih yang kita bisa pelajari dari narasi ini tentang prinsip penting di dalam relasi antara seorang pria dan wanita, secara khusus di dalam relasi berpacaran, dan nanti kita melihat lebih jauh di dalam relasi pernikahan. Berikutnya, Kak Priska. Next. Yang pertama kita pelajari dari narasi ini, inisiatif relasi pria dan wanita itu berasal dari Allah. Kita melihat ya, tadi di dalam pembacaan kita, Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Yang lihat tidak baik itu siapa? Tuhan. Bukan si manusia itu atau Adam. Adam jalan-jalan di taman, merasa kesepian, merasa hatinya kosong, dia galau, lalu berpikir untuk kayaknya aku butuh pacar. Kayaknya aku butuh istri. Enggak, teman-teman. Yang pertama melihat kebutuhan manusia akan pasangan, akan sahabat, akan kehadiran manusia yang lain adalah Tuhan itu sendiri. Jadi guys, ini kabar baiknya buat kalian. Tuhan itu ngerti kok apa yang jadi kebutuhan kita. Amin. Kosongnya hatimu, kesepiannya dirimu, galaunya kamu, Tuhan lebih mengerti. Dan dia tahu kita butuh kehadiran manusia yang lain. Dan tentu saja kehadiran manusia yang lain tidak selalu pacar. Itu bisa berarti sahabat. Itu bisa berarti komunitas ini. Tetapi Tuhan pertama kali yang melihat kalau manusia itu memang membutuhkan kehadiran partner, kehadiran orang lain, kehadiran manusia yang lain. Untuk apa? Pertanyaannya adalah untuk bisa menolongnya. Menolong untuk apa, teman-teman? Manusia itu diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengelola taman itu. Untuk menanam benih dan menumbuhkannya, merawat tanaman-tanaman sehingga bisa berbuah, memberi nama hewan-hewan dan merawatnya. Sehingga hewan-hewan itu bisa berkembang biak juga. Dengan demikian taman itu penuh dengan keindahan dan kehidupan yang berlipat ganda. Bermultiplikasi. Dan di dalam tugas ini, di dalam panggilan ini, Allah melihat manusia itu butuh seseorang yang bisa mengefektifkannya. Oke? Bisa membantunya dia lebih efektif di dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupnya. Bukan untuk menghalangi, bukan untuk merecoki, bukan untuk nambah beban. Udah ada hewan yang diurus, ketambahan manusia lagi satu yang rumit diurus gitu. Tetapi kehadirannya adalah untuk menolong. Karena itu Tuhan menetapkan kriteria nih. Haruslah partner itu sepadan, seimbang. Nanti kita lihat lebih lanjut. Sepadan, seimbang di dalam hal apa. Kayak gitu. Tapi ini perlu kita catat dulu ya. Tuhan terlebih ngerti kebutuhan kita. Dan dia tahu yang terbaik. Dia mengerti.
Dan inisiatif itu berasal dari Allah. Berikutnya Kak Priska. Prinsip yang kedua kita catat di dalam narasi ini. Di dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan demikian kita melihat tujuan dari relasi pacaran antara pria dan wanita itu satu yang ditetapkan oleh Alkitab, yaitu untuk menikah. Ini garis bawahi, ini prinsip dasar tujuan dari pacaran untuk menikah. Tentu saja dunia di sekitar kita bisa menawarkan tujuan yang lain untuk pacaran. Teman-teman kita bisa memberikan model yang lain tentang apa tujuan dari pacaran itu. Kemarin saya mendengar celetukan, tentu saja ini bercanda. Tujuan pacaran apa? Untuk latihan. Latihan apa? Latihan mengerti wanita. Mengerti pria. Kayak apa sih? Tujuan pacaran lainnya apa? Untuk milih yang cocok. Jadi dicoba, cocok enggak, coba lagi, cocok enggak, cocok lagi, banyak gitu akhirnya. Malahan teman-teman ya, saya pernah mendengar seorang adik itu mamanya itu bilang begini sama dia. Kamu itu pacaran oceng banyak, kayak mama itu dulu pacaran 40 kali, sampai bisa ketemu papamu yang bener-bener pas untuk mama. Oke, ide yang bagus, boleh kamu coba. Tentu saja itu ide yang lain teman-teman ya. Tetapi Alkitab menetapkan kepada kita tujuan dari pacaran, tujuan dari inisiatifnya Allah untuk menghadirkan seorang penolong bagi kita adalah pernikahan. Karena itu ini akan menjawab pertanyaan paling mudah sebenarnya ya. Kapan waktu yang tepat untuk pacaran? Tentu saja adalah kalau kalian sudah merencanakan untuk menikah. Itu dia. Dan prinsip yang ketiga, berikutnya Kak. Prinsip yang ketiga adalah itu antara pria dan wanita. Garis bawah, cetak tebal, perbesar fontnya, teman-teman. Idealnya Tuhan adalah pernikahan itu, pacaran itu adalah antara pria dan wanita. Sangat jelas sekali. Tuhan Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan Allah mengambil tulang rusuk dari laki-laki itu dan membangunnya menjadi perempuan. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Sehingga Alkitab sangat jelas menekankan pacaran itu antara pria dan wanita. Pernikahan itu antara pria dan wanita. Tapi hari-hari ini teman-teman, di Amerika, di Eropa, tetapi juga mulai di Indonesia, ada bentuk kekristenan yang kemudian memberkati pernikahan sesama jenis. Secara hukum di beberapa negara bagian Amerika legal, di negara-negara Eropa legal, sehingga gereja pun berperan untuk memberkati pernikahan sesama jenis. Dan ada banyak seminar-seminar di Indonesia ya, dilakukan di dalam komunitas-komunitas Kristen. Bahkan ada satu gereja, teman-teman bisa searching, satu gereja yang mendukung hal ini di Indonesia. Teman-teman, ini isu yang rumit, tidak sederhana saya katakan. Kadang-kala jawabannya tidak hitam putih. Tetapi kalau kita kembali merujuk kepada Alkitab, idealnya Tuhan adalah antara pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Tentu saja di dalam Alkitab teman-teman, ada relasi-relasi yang antara laki-laki dan laki-laki. Tetapi, garis bawah besar ya, itu bukanlah idealnya Tuhan. Itu bukanlah standarnya Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar pria dan wanita, tetapi pria wanita yang merupakan gambar Allah. Kejadian 1, 26 sampai 28, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Sehingga yang menikah itu adalah dua insan pria wanita yang adalah gambar Allah.
Dan kita tahu karena dosa gambar Allah di dalam diri kita itu rusak, tetapi di dalam Kristus gambar Allah itu dipulihkan. Dengan demikian, idealnya Tuhan bagi kita adalah antara pria dan wanita yang sudah bersama-sama di dalam Kristus. Dan ini menjawab pertanyaan berikutnya yang sebenarnya cukup mudah ya. Bolehkah kita pacaran dengan non-Kristen? Jawabannya adalah boleh. Jika kedua-duanya ada di dalam Kristus. Teman-teman, sesama Kristen tidak menjamin dua-duanya ada di dalam Kristus, benar gak? Jadi ini sedikit gimmick ya. Prinsip pentingnya adalah bukan tentang identitas agama. Oke? Prinsip pentingnya, prinsip dasarnya bukan tentang identitas agama. Agamamu apa? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, tidak beragama dan seterusnya. Persoalan yang lebih mendasar dari identitas agama adalah apakah dua-duanya sudah ada di dalam Kristus. Sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dilahir barukan oleh Roh Kudus, dan mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segalanya. Membenci dosa lebih daripada segalanya. Tambahkan kriteria itu teman-teman. Bukan sekedar Kristen. Bukan sekedar agamanya apa. Lebih mendalam daripada itu. Apakah dua-duanya sudah sungguh-sungguh ada di dalam Kristus Yesus. Dan tentu saja paling sederhana menemukan orang-orang yang mencintai Kristus tentu saja di gereja. Di persekutuan ini. Jadi sekarang boleh lirik-lirik, kanan kiri, lihat belakang. Mana seorang wanita, seorang pria yang mencintai Kristus lebih dari apapun, membenci dosa lebih dari apapun. Mungkin masih berdosa, tapi dia berjuang untuk terus mengasihi Kristus. Amin. Berikutnya Kak. Dan bukan hanya itu, tetapi teman-teman, kita perlu menetapkan nih ya, tadi Kak Yogi sudah bicara kriteria sekarang ya, sudah berbicara kriteria. Dia harus sudah ada di dalam Kristus, dia pria dan wanita. Jadi sekarang, list kriteria yang pertama, dia harus lawan jenis. List kriteria yang kedua adalah dia sudah ada di dalam Kristus, sama-sama mengasihi Tuhan Yesus, lebih dari apapun. Kalau ketemu di gereja yang sama, puji Tuhan. Persoalan lebih simpel teman-teman kalau di gereja yang sama itu ya. Nanti bimbingan pranikah tidak repot, kan peknggo ya, pek tonggo gitu. Nanti kalau lamaran tidak jauh-jauh ya kan, kayak kakak saya itu kan, kakak saya menikah dengan sama pemuda gereja GKJW Ampel Gading, nggak ribet. Tapi bukan berarti dengan berbeda gereja, berbeda suku tidak boleh ya. Itu hanya masalah seberapa kerumitan yang akan teman-teman hadapi. Tapi demi orang yang memang Tuhan siapkan bagi kita, rumit, sulit, complicated, terjang saja. Nah, kriteria berikutnya, untuk cewek-cewek nih ya, kalau cari cowok, tentu saja boleh lihat fisiknya. Dia harus kulitnya putih, dia pintar matematika, menang olimpiade fisika, boleh kayak gitu. Bisa main musik, kemudian tinggi badannya, follower Instagramnya, boleh saja ya. Terapkan kriteria setinggi mungkin boleh saja. Tapi hari ini Kak Yogi menolong kalian untuk melihat apa yang benar-benar esensi dan penting. Yang kalian nggak boleh negosiasikan, oke? Ini benar-benar nggak boleh dinegosiasikan. Follower Instagramnya berapa? Boleh dinegosiasikan. Bisa main musik atau enggak? Boleh dinegosiasikan. Pintar matematika atau enggak? Boleh dinegosiasikan. Sukunya apa? Boleh dinegosiasikan. Tetapi ini tidak boleh dinegosiasikan. Carilah seorang pria yang seperti apa. Dia hidup dalam relasi karib dengan Allah. Tadi kita udah bahas. Hidup dalam pengaturan dan batasannya Allah. Jadi dia orang yang teratur. Orang yang cukup berdisiplin. Dan gak mudah kompromi. Boleh gak pegangan tangan? Boleh lah. Boleh ya? Oke, pegangan tangan udah goal. Boleh gak peluk? Boleh ya?
boleh, gak apa-apa kok, cuman pelukan aja 1 kali, momen istimewa ulang tahun. Boleh, goal. Dan terus berlanjut. Teman-teman, kalau pria tidak menerapkan batasan, cewek-cewek sebaiknya pertimbangkan ulang. Dan yang ketiga, dia bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diberikan Tuhan. Di dalam narasi tadi, Adam bertanggung jawab sekali. Dia memberi nama dan seterusnya. Hewan-hewan yang ada di sana dan merawat tumbuh-tumbuhan. Cewek-cewek carilah seorang pria yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam studinya. Kalau, tadi kita udah bahas ya, pacaran itu adalah untuk menikah. Carilah seorang pria yang bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Bukan masalah gaji berapa, tapi dia harus mau bekerja. Jadi 3 kriteria ini jangan dinegosiasikan ya. Kalau dia sudah pernah selingkuh, tidak hidup dalam batasan, dia tidak menunjukkan satu tanggung jawab di dalam studi dan pekerjaannya, mungkin kalian perlu mempertimbangkan baik-baik keputusan kalian. Untuk para pria, carilah seorang wanita yang bisa menolong mengefektifkan hidup kita. Dia mestilah seorang yang sepadan, seorang yang sama-sama hidup dalam relasi karib dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam pengaturan dan batasan Allah, dan juga bertanggung jawab di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan secara khusus kalau saya ini ya, ini sangat personal saya. Saya mencari seorang wanita yang bertanggung jawab di dalam mengelola keuangan. Disiplin di dalam pengelolaan keuangan dan tahu cara mengelola uang. Ini terlihat dari cara dia menggunakan uangnya sehari-hari. Jadi kalau saya pacaran, saya akan mencermati ini. Bagaimana dia di dalam mengelola keuangan. Satu indikator sederhana, tapi sebenarnya itu mencerminkan bagaimana dia mengelola keseluruhan kehidupannya. Kalau dia terlalu boros, atau dia terlalu pelit, dia tidak pernah memberi untuk pekerjaan Tuhan dan seterusnya, mungkin saya perlu mempertimbangkan lebih jauh. Oke, di sini kita udah punya 5 list. Yang pertama, kalau cari teman hidup, cari pacar, lawan jenis. Nomor 1. Yang kedua, dia harus cinta Tuhan. Yang ketiga, dia hidup di dalam batasan-batasan yang Tuhan tetapkan. Dia bertanggung jawab di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan. Untuk cowok-cowok, dia bertanggung jawab di dalam studi dan pekerjaan. Kalau cewek-cewek, dia bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan dan seterusnya. Rumit ya ternyata milih pacar ya. Ini prinsipnya teman-teman ya. Berikutnya. Waktu saya tinggal berapa menit? Mungkin butuh reminder saya. Kalau sudah ngomong saya suka lupa gitu. Nah, batasan seperti apa teman-teman? Batasan, tadi saya singgung batasan ya. Batasan seperti apa? Ini penting sekali. Garis besar, hidup di dalam kekudusan. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, tetapi tidak merasa malu. Karena dua-duanya membangun relasi di dalam kekudusan. Teman-teman, kalau relasi itu tidak kudus, pasti ada rasa malu. Pasti ada rasa bersalah. Seperti saya ceritakan di dalam kisah pembuka tadi. Adik ini mengalami ketidakkudusan, dia merasa bersalah. Dia merasa malu. Jadi teman-teman, kalau kalian menjalani satu hubungan, pertemanan atau apapun, pacaran secara khusus, dan kalian ada rasa bersalah, kalian backstreet, istilah zaman saya ya, underground, menyembunyikan itu dari orang tua dan dari komunitas, relasi kalian itu memalukan, saya gunakan kata ini ya, sehingga kalian harus sembunyikan, kalian tahu itu sudah nggak benar. Itu udah nggak berjalan sesuai dengan prinsip kekudusan yang udah Tuhan tetapkan. Teman-teman jangan lanjutkan, belajar untuk berhenti. Dan membangun dari awal. Teman-teman, sakitnya patah hati, sakitnya putus yang pacaran, itu tidak lebih sakit ketika kalian salah pilih teman hidup. Oke, saya ulangi ya. Sakitnya patah hati itu memang sakit. Sakitnya kita kehilangan orang yang disayangi, pacar kita itu memang sakit. Tetapi itu tidak sesakit, tidak serumit, tidak seberat kalau kalian salah pilih teman hidup. Katanya neraka itu ada 2 teman-teman. Katanya neraka itu ada 2, katanya loh ya.
Yang pertama, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kita akan masuk di dalam neraka kekal. Tapi, kalau kita salah pilih teman hidup, kita akan masuk di dalam neraka di dunia ini. Di dalam rumah tangga nanti. Benar gak? Berikutnya, Kak Priska. Jadi, kita simpulkan ya, pacaran itu baik. Dan sebaiknya memang dilakukan kalau kalian punya kesempatan dan bisa bertemu dengan orang yang tepat. Sebab dirancang dan dikehendaki Allah untuk mempersiapkan pernikahan agar kita bertemu dengan seorang pria dan wanita yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam batasan-batasan kekudusan yang Tuhan tetapkan, yang bertanggung jawab, sehingga kita tahu dia adalah teman hidup yang tepat untuk saya. Jika itu dilakukan antara pria dan wanita di dalam Kristus, bukan antara pria dan pria di dalam Kristus, atau wanita dan wanita di dalam Kristus. Bisa nggak itu terjadi? Satu kali adik-adik sekalian, saya sedang perjalanan dari Solo. Tengah malam, habis nyelawat. Jam 1 malam kali ya. Lalu saya semobil dengan seorang rekan, dan sepanjang perjalanan itu dia curhat. Sedang dekat dengan seseorang, teman gereja, sama-sama pelayanan. Kak, dia itu cinta Tuhan, dan seterusnya. Terus saya tanya pertanyaan sederhana, lah terus masalahnya apa? Masalahnya dia cowok, Kak. Waduh, ya iya sih dalam Kristus, tapi kalau pria dan pria ya jangan guys ya. Tegesin ya, antara pria dan wanita dalam Kristus. Antara pria dan wanita yang sudah dewasa dalam Kristus. Dalam batasan kekudusan. Berikutnya Kak. Karena itu, ini prinsip penting dalam pencarian ya. Kita semua sedang dalam sacred search. Satu pencarian yang kudus untuk menemukan tulang rusuk yang Tuhan udah ambil dan bangun jadi perempuan itu. Untuk menemukan dari mana sih tulang iganya siapa yang hilang ya, yang mau saya penuhi. Yang pertama, yang perlu teman-teman lakukan sekarang, SMP, SMA itu teman-teman ya, adalah terutama sekarang adalah membangun kehidupan dalam Kristus yang dewasa. Itu prioritas dulu. Jangan mikir pacarannya dulu. Rajin persekutuan, rajin ibadah. Kalau kalian di sekolah kalian ada persekutuan, datang rutin. Kalau ada tawaran untuk bertumbuh di dalam kelompok tumbuh bersama, ikut di dalamnya. Atau kelompok-kelompok sel. Bangun kecintaan pada Tuhan, bersaat teduh, berdoa. Teman-teman, ketika kita bertumbuh menjadi anak raja, kita akan mendapatkan anak raja. Ketika kita bertumbuh makin dewasa di dalam Kristus, kita akan bertemu dengan orang-orang yang juga sama-sama dewasa di dalam Kristus. Dan kita bertumbuh di dalam komunitas orang percaya. Bersekutu semacam ini penting banget. Karena itu akan membuat kita punya relasi dengan orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Dan seleksilah berdasarkan kriteria yang jelas. Tadi udah Kak Yogi kasihkan kriterianya apa. Doakan itu. Kalau kalian tertarik dengan seseorang, tertarik itu boleh ya. Jatuh cinta itu boleh. Didoakan dan bicarakan dengan orang tua rohani. Tetapi tentu saja dengan orang tua kita. Terbukalah. Mungkin ada di antara adik-adik ini yang sulit cerita dengan orang tua. Kalian bisa bercerita dengan kakak-kakak pamong. Dengan orang tua rohani kalian. Kak, saya lagi jatuh cinta. Oh iya, siapa orangnya? Dan tentu saja kakak-kakak pamong tidak akan serta-merta berkata, jangan, nggak boleh, itu berdosa, enggak gitu. Ayo kita doakan sama-sama ya, kita lihat prinsip firman Tuhan gimana. Bisa nggak melepasnya? Butuh waktu Kak, oke, 1 hari, besok harus sudah putus. Kakak temani, sampai kamu bisa menemukan pasangan hidup yang tepat. Menyatakan kepada orang yang didoakan dan diajak doa bersama. Nembaknya anak Tuhan itu beda ya. Nembaknya itu gini, bukan seperti ini. Saya cinta kamu, ayo kita pacaran. Ada pertanyaan? Enggak kayak gitu. Nembaknya anak Tuhan beda. Kayaknya terserah kalian ya kalimatnya. Tetapi prinsip pentingnya adalah kita mengajak dia untuk berdoa bersama, bertemu orang tua rohani yang sama, ditolong
di dalam masa pacaran itu dikenalkan kepada orang tua dan seterusnya. Tidak ada ya pacaran Kristen itu sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi berarti malu, dan ketika malu berarti ada yang tidak benar di sana. Berikutnya. Ini slide terakhir. Memberi waktu untuk menguji. Teman-teman ini penting banget. Kalau kalian jatuh cinta sama seseorang, jangan buru-buru. Perasaan itu mudah berubah. Kasih waktu untuk menguji perasaan, bimbingan Tuhan yang didapatkan dari nasihat orang tua rohani dan waktu untuk berdoa. Dan ketika udah buat komitmen berpacaran, ini tadi ya saya sampaikan, mengkomunikasikan kepada orang tua dan komunitas. Harus tahu, kakak-kakak pamong tahu, orang tua tahu, oh ini lagi pacaran dengan ini. Dijaga, diperhatikan sama-sama. Berelasi dalam batasan kekudusan penting sekali. Dan nanti kalau ada sesi selanjutnya khusus untuk yang udah pacaran, kita bisa belajar cara membuat program pacaran. Wah. Pacaran mesti diprogram. Supaya tadi menyiapkan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Oke guys, kira-kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan di dalam pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Waktu kita tinggal berapa menit ya? Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin bisa dipandu sama Mas Adriel atau Mas, saya lupa namanya ya. Arya, Mas Arya. Silakan Mas Arya. Kamanda. Kalau ada pertanyaan boleh, pertanyaan langsung akan lebih baik, tapi di Mentimeter juga ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Iya, kira-kira siapa yang mau bertanya? Langsung aja angkat tangan. Ataupun bisa ditampilin tah? Yang di Menli tadi. Oh ya, tuh, ada yang mau tanya tuh. Oh ya silakan, Tristan. Mas. Putranya Mas. Saya mau bertanya tapi ini di luar pacaran. Oh ya. Nah, pergaulan. Jadi kan saya punya temen itu sukanya itu manfaatin temennya, jadi kayak ngoselin gitu. Terus saya itu mau gimana ya, apa harus tetap dikasih atau harus dijauhi apa gimana. Soalnya kayak ngeselin terus, kayak kalau ada kesempatan sedikit langsung dimanfaatkan saya gitu. Tapi sayanya juga nggak sadar gitu. Cowok atau cewek nih? Cewek. Kalau cewek itu memang kita suka nggak sadar sih. Iya. Dimanfaatinnya sampai seperti apa sih? Ya kalau ada tugas-tugas gitu dimanfaatin. Jadi gimana ya? Perumpamaannya. Jadi misalnya saya jualan sama si itu. Nah terus harusnya pembagian hasilnya itu 50-50, tapi saya yang bagian kerjanya itu paling banyak gitu loh. Nah jadi dimanfaatin gitu. Oh iya. Tapi kamu sadar ya akhirnya dimanfaatin ya? Sadar, soalnya cerita sama papa. Oh, terus papa bilang kamu dimanfaatin itu gitu? Iya gitu. Oh ya sudah. Langkah berikutnya berarti sudah tahu ya? Ya kalau maksudnya, sudah sadar kan? Ya berikutnya? jadi saya tanya apakah harus dijauhi, apakah gimana gitu. Oh iya, oke, terima kasih. Teman-teman, dalam pertemanan, dalam pacaran itu juga ada namanya toxic relationship semacam itu ya. Satu istilah yang lagi populer sekarang, relasi yang toksik. Relasi yang toksik itu salah satu kriterianya adalah itu tadi yang ceritakan. Siapa namanya bro? Bro Tristan. Oh, Bro Tristan. Thank you bro. Siap bro. Kalau manggilnya ya Mas Bro dong, bukan ya, Mas Bro. Bro. Ya Mas Bro. Kayaknya kalau ada acara gini perlu ada ini ya, perlu ada gift ya untuk yang tanya gitu. Dapat pensil. Gitu. Jadi toxic relationship itu salah satu kriterianya adalah itu ya. Jadi memanfaatkan, mendapatkan benefit, tetapi tidak mau memberi manfaat balik atau benefit balik. Teman-teman tentu saja kita harus berteman dengan semua orang, kita nggak boleh pilih-pilih. Tetapi untuk orang-orang yang masuk di dalam inner circle kita, lingkaran terdalam kita sahabat, pacar, itu harus kita seleksi.
Oke, jadi bedakan ya, kita harus berteman dengan semua orang. Tetapi untuk orang-orang yang masuk dalam inner circle kita harus menerapkan batasan, menerapkan kriteria. Gitu. Karena firman Tuhan juga katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pada saat yang sama juga bersahabatlah dengan semua orang. Jadi dua prinsip, kita berteman dengan semua orang, tetapi orang-orang yang masuk di dalam inner circle kita harus kita tetapkan kriteria. Dan Bro Tristan bisa menerapkan kriteria orang yang masuk di dalam inner circle-mu. Kalau misalnya kamu mengharapkan seorang sahabat, seorang teman yang bisa tektokan enak, saling berbagi, nggak saling memanfaatin, tetapkan itu sebagai satu kriteriamu. Jadi kamu bersahabat dengan orang yang memang seperti itu. Tetapi terhadap teman yang tadi ya tetap ditemenin. Cuman karena kamu tahu, ini kayaknya udah toksik nih. Tidak masuk di dalam inner circle lagi. Jadi tingkatan relasinya agak diberi jarak. Kita berteman biasa saja. Atau mungkin itu melibatkan perasaan? Oh enggak ya? Enggak ada. Kalau melibatkan perasaan jawabannya agak beda nih. Oke, aman ya bro? Kira-kira sesederhana itu mungkin menjawab? Terima kasih Mas Bro. Iya. Iya. Ada lagi. Itu tadi pertanyaan dari Tristan. Jadi kalau kata slang membaur tapi tak melebur. Saya lupa di lagu mana. Bener ya? Sok tahu saya. Sok tahu ternyata. Iya, ini juga ada yang mulai bertanya. Pacaran yang dikehendaki oleh Tuhan dan pacaran yang sehat itu seperti apa? Oke, saya kira itu sudah terjawab oleh materi tadi ya. Tapi kalau mau direcap lagi, pacaran yang dikehendaki Tuhan, Tuhan menghendaki kita berpacaran. Untuk membuat lebih jelasnya ya. Karena apa? Itu untuk menyiapkan pernikahan yang baik. Yang solid, yang kuat. Harus antara pria dan wanita. Yang sudah sama-sama di dalam Kristus dan dewasa di dalam Kristus. Prianya haruslah seorang yang menetapkan batasan yang kuat dalam kekudusan dan bertanggung jawab. Wanitanya juga. Oke. Dan tidak backstreet, pacaran yang sehat itu tidak backstreet. Diketahui komunitas, orang tua rohani, dan orang tua kita masing-masing. Oke, dan pacaran yang sehat tentunya harus punya program pacaran. Nah, program pacaran sedikit saja ya. Teman-teman, kalau kita mau menikah, kira-kira pacaran, kapan kita mau menikah? Itu pertanyaan yang pertama harus dijawab. Kapan mau menikah? Sudah punya gambaran? Nah, anak SMP kebayang menikah, kejauhan gitu kan. Tapi enggak juga ternyata ya. Istri saya itu ya, ketika sudah kenal Tuhan, mulai mendoakan teman hidupnya dari sejak SMP. Dan dia berdoa pada Tuhan, Tuhan saya mau menikah umur 25 tahun. Dan kebetulan suatu hari saya pelayanan di SMP itu dan bertemu dengannya. Enggak, ceritanya enggak seperti itu ya. Ceritanya beda. Jadi kita mesti punya ide, punya gambaran kira-kira umur berapa. Nah setidaknya tentu saja ya para pria kita cukup tepat saya kira kalau menikah di usia 26, 27. Kenapa? Karena biasanya lulus kuliah 21, 22. Dan kita bekerja kan. Bekerja 3-4 tahun itu mencukupi untuk mulai bisa mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Jadi kita bisa memikirkan 27, 28, 26, 27, 28. Nah kalau mau menikah umur 26, 27, 28, mau pacaran berapa lama? 4 tahun mungkin. Berarti kapan paling tepat menemukan pacar itu sendiri? Berarti mungkin semester akhir kuliah. Dan sebenarnya ini saran pribadi ya, bukan prinsip yang mendasar. Pacaran paling tepat itu memang semester akhir kuliah. Supaya waktu wisuda nggak sendirian gitu, ada temennya. Masa yang ngasih bunga temen cowokmu gitu kan, nggak asik, nggak. Kenapa kok semester akhir kuliah? Teman-teman, ketika teman-teman masih mahasiswa, kalian itu punya komunitas Kristen yang masih sangat baik di PMK, di gereja. Tetapi ketika udah kerja, komunitas Kristen kita itu makin terbatas. Kita ketemu orang-orang Kristen, orang-orang yang cinta Tuhan itu lebih terbatas di dunia kerja. Sehingga dalam tanda kutip ya, pilihan itu paling banyak ketika
di PMK atau di persekutuan gereja. Karena itu rajin-rajin ikut camp gitu ya. Camp mahasiswa regional antar gereja dan seterusnya. Semester akhir kemudian mulai bisa membangun pacaran, relasi pacaran, kemudian bekerja 3-4 tahun sudah di dalam rencana untuk menikah 3-4 tahun kemudian. Selama periode itu menguji apakah dia orang yang tepat. Nah itu kira-kira sedikit gambaran tentang program pacaran. Bisa dikupas lebih jauh nanti. Gitu kira-kira Bro Arya. Oke. Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang menarik. Nanti saya tambahin juga. Apakah kita dapat mengasihi seseorang tanpa menyukai dia? Dan saya tambahi, ini mungkin ada di benak teman-teman semua. Apakah laki-laki dan perempuan bisa berteman tanpa ada perasaan suka? Kayaknya itu nggak mungkin ya laki-laki dan perempuan berteman tanpa perasaan. Pasti ada suka, ya nggak? Ada nyaman. Kalau cowok sama cewek berteman dekat itu pasti ada perasaan suka, ada perasaan nyaman, ada perasaan aman. Jadi menihilkan perasaan semacam itu hampir tidak mungkin lah ya. Nggak mungkin kan kita berelasi tanpa sebuah perasaan. Tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah bisa cowok dan cewek berteman baik, bersahabat tanpa jatuh cinta? Kalau saya sebaliknya berpikir begini teman-teman. Lebih baik pacari sahabatmu. Oke, garis bawah. Tapi ini pendapat personal ya. Lebih baik pacari sahabatmu. Kalau dia memenuhi kriteria tadi. Kenapa? Karena ketika kalian sudah bersahabat bertahun-tahun, udah aman, nyaman, saling terbuka, kalian udah tahu dia apa adanya, keluarganya, hidupnya, kelemahannya, kegagalannya, dan kalian sudah mengetahui itu beberapa waktu, itu adalah relasi yang normal dan wajar. Dan kalian bisa mengenali orang itu transparan. Dan menurut saya, kalau kemudian dia memenuhi semua yang kriteria tadi, kalian sudah bersahabat cukup lama, menurutku hal yang terbaik adalah kalian mulai mendoakannya. Tuhan, apakah dia memang jodohku? Dan mulai membicarakannya dengan kakak-kakak rohani. Siapa tahu ternyata dia punya arah yang sama nih dengan kita. Satu frekuensi. Itu dia. Jadi lebih baik adalah pacari sahabat. Tapi tentu saja bersahabat cowok cewek kan kadang-kala kalau anak remaja itu nutupin gini. Pokoknya kita nggak boleh pacarnya. Kita berteman saja. Padahal udah ada perasaan yang lebih tuh. Merana tiap malam gitu. Padahal ternyata jodoh yang disediakan Tuhan gak jauh-jauh gitu. Itu kira-kira. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Adriel. Agak ada. Ada lagi mungkin? Oh mungkin gini loh, takutnya itu kalau sahabatan terus pacaran, terus kalau pacarannya itu nggak berhasil, putus sahabatannya jadi rusak gitu. Ya itu mungkin menjadi salah satu kekhawatiran juga. Kan jadi sedih gitu, udah sahabatan lama, pacaran terus gagal, akhirnya sahabatannya rusak. Ya itu resiko sih ya. Tapi kadangkala memang investasi itu butuh resiko. Jangan lupa duduk bibit. Maksudnya kan gini, kalau kita memacari sahabat kita, itu lebih minim resiko daripada kita memacari orang yang kita nggak kenal. Dan biasanya kalau kemudian kita ketemu cinta pada pandangan pertama gitu ya, waduh kok cakep nih di kampus gitu misalnya, atau di sekolah. Di kampus lah ya, konteksnya ini pacaran kan semester akhir. Ketemu, waduh cakep, terus dideketin. Teman-teman itu udah terlalu banyak topeng yang terjadi di situ. Udah nampilin yang baik-baik. Ya kan, jemputin yang tadi ya, diajak usaha bareng, disuruh kerja banyak-banyak. Dan seterusnya. Jadi udah terlalu banyak topeng, kita nggak bisa mengenali apa adanya orang itu. Tetapi kalau persekutuan sama-sama kayak gini, berteman, main musik bareng, pelayanan bareng, bertahun-tahun, kita udah tahu, kita doakan, semoga frekuensinya nyantol, itulah yang investasi terbaik dan tidak terlalu beresiko sebenarnya. Oke. Ya, masih ada waktu, siapa yang mau bertanya? Mungkin dari teman-teman pamong-pamong muda ini juga mau tanya. Silakan. Ada? Silakan.
Oh ya, Mas Riji ini. Kaget. Selamat siang, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya tuh gini, beri opini kepada mereka yang memiliki hubungan cinta beda agama, yang selalu menanggapi jika pertanyaan kok beda, kok terobos terus dia berkata kan nanti bisa diajalogin atau sebagainya. Mungkin bisa dikasih opini atau pengertian tentang cinta beda agama dengan statement dari orang yang kok diterobos terus atau bagaimana gitu. Nah teman-teman adik-adikku sekalian, menarik sekali di dalam Alkitab kita itu banyak sekali contoh bahkan dari tokoh-tokoh iman yang membangun hubungan, relasi, keluarga yang tidak sesuai idealnya Alkitab. Contohnya siapa? Abraham, bapak orang percaya. Ketika dia menantikan janji Tuhan tidak kunjung digenapi untuk memberikan keturunan, dia menanggapi saran istrinya Sarah. Aku punya seorang hamba namanya Hagar. Hasilkanlah keturunan dari dia. Dan akhirnya Abraham kawin dengan Hagar dan punya anak Ismail. Adik-adikku sekalian, apakah Abraham dan Sarah serta Hagar lalu nanti ada istri ketiga namanya Ketura bisa menjadi pembenaran bahwa orang Kristen boleh poligami? Daud istrinya berapa? Salomo istrinya berapa? Kok kayaknya Tuhan membiarkan? Tidak teman-teman, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan sudah menetapkan ideal. Standarnya Tuhan ini. Pria dan wanita, monogami. Dan ketika Abraham, Daud, Salomo, tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman yang super ini adik-adikku sekalian ya. Menerobos batasan yang Tuhan tetapkan, apa yang terjadi? Prahara di dalam rumah tangga mereka. Kesulitan-kesulitan, kerumitan-kerumitan, konflik. Bahkan konflik itu berdarah-darah. Di dalam keluarga Daud terjadi pemerkosaan, terjadi pembunuhan antar anak, antar saudara. Dan Salomo hatinya menjauh dari Tuhan karena istri-istrinya. Jadi adik-adikku sekalian, Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang memegang tongkat yang kalau kita melanggar batasannya itu akan Tuhan pukul, Tuhan hajar seketika. Tidak, Tuhan kita adalah Bapa yang sangat baik dan bijaksana. Dia sudah ngajari kita apa yang baik dan benar. Dan dia akan sangat bersukacita, hatinya senang kalau kita mengikutinya. Tetapi juga Tuhan memberi peringatan, kalau kita keluar dari batasan itu, kita akan menghadapi banyak kompleksitas di dalam hidup. Persoalan-persoalan, kerumitan-kerumitan, konflik dan seterusnya. Dan itu tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi saya bisa katakan teman-teman, untuk teman-teman yang sedang membangun hubungan dengan orang yang tidak di dalam Kristus, kalian punya pilihan, saya tekankan ya, kalian punya pilihan untuk melanjutkan hal itu. Tapi ketahuilah, itu akan membawamu kepada berjalan di luar kehendak Tuhan. Dan ketika kita berjalan di luar kehendak Tuhan, ada banyak kerumitan, masalah, persoalan, dan bisa jadi adalah kejatuhan-kejatuhan yang serius, dengan konsekuensi yang serius. Pertimbangkan dengan baik. Jadi saya daripada berkata, tidak boleh, saya lebih baik berkata, pertimbangkan dengan baik. Ketika kita belajar mengikuti Tuhan, di situ adalah pilihan yang selalu terbaik. Oke, kalian punya pilihan kok. Punya pilihan. Tapi saya berharap kita semua memilih mengikuti kehendaknya Tuhan. Taat kepada Tuhan. Itu adalah selalu pilihan yang terbaik. Ya enggak? Selalu pilihan yang terbaik. Dan saya tadi angkat contoh Abraham, Salomo, Daud. Semuanya jatuh karena wanita. Siapa lu? Siapa kamu? Kamu siapa? Kalau Abraham, Daud, dan Salomo jatuh karena wanita, apalagi kita? Bener gak? Jadi jangan sok kuat. Nanti aku yang tarik deh. Banyakan kita yang jatuh.
Mungkin menjawab? Semoga ya. Masih ada waktu, Mas Bro? Masih. Masih. Silakan. Masih banyak ternyata pertanyaannya. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika orang tua berpesan agar fokus sekolah dulu? Betul, belum setuju. pacaran saat masih sekolah. Betul ya, tadi kita udah bahas banget. SMP, SMA fokusnya adalah mengembangkan diri kita sebaik mungkin. Kapasitas rohani kita, juga kapasitas intelektual kita. Kalian bisa studi dengan baik, bisa masuk SMA yang baik, bisa kuliah, mendapat beasiswa yang baik, dan kemudian nanti bisa membangun satu kehidupan yang dilihat bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu fokus yang pertama, menjadi dewasa di dalam Kristus. Tetapi kita tidak bisa pungkiri ketika SMP, SMA udah jatuh cinta, itu wajar, itu boleh. Perasaan itu normal. Teman-teman yang sudah puber, sudah masuk usia remaja, mulai ada ketertarikan. Baik kepada sesama jenis maupun lawan jenis. Makanya kita suka berteman, karena ada ketertarikan dan perasaan itu. Tetapi, nasihat firman Tuhan hari ini, itu semua harus dibatasi. Boleh jatuh cinta, perasaan itu muncul, dibatasi dulu. Kasih waktu, tunda. Waktunya bukan sekarang. Tapi, kalau teman-teman sudah berbicara dengan kakak rohani, sudah berbicara dengan orang tua, dan orang tua membolehkan ketika SMA pacaran, tidak apa-apa, tetapi dengan catatan yang sangat banyak. Oke. Apakah SMA boleh pacaran? Boleh sebenarnya. Apakah ada banyak pasangan yang berhasil ketika sudah pacaran dari SMP SMA? Ada. Tetapi itu bukan standar. Itu kasus khusus, kekecualian adik-adik ya. Jadi kalau kalian boleh sama orang tua, kakak rohani, ada yang mendampingi pacaran dari SMA, memungkinkan. Salah satu adik rohani saya sudah pacaran selama 13 tahun. Baru menikah tahun lalu, bulan Desember. Pacarannya dari SMA. Berhasil? Berhasil. Tapi itu kasus khusus, oke? Special case. Oh saya bisa kak? Boleh, tapi catatannya tadi ya, diperhatikan betul. Oke, selanjutnya ini mungkin pertanyaan dari seorang perempuan ini. Wah. Bagaimana bisa tahu cowok tersebut orang yang bertanggung jawab? Nah, berteman, bersahabat dengan dia. Makanya tadi ya, penting banget ya. Kita berteman, bersahabat dengan dia. Kita akan tahu apakah dia bertanggung jawab dalam studi, yang pertama. Studi, tanggung jawab studi ini penting banget. Dia orangnya nyontekan enggak, ngerjain tugasnya bagaimana, dan seterusnya. Dan nanti kalau sudah bekerja, dia bertanggung jawab di dalam pekerjaan. Artinya dia mau kerja, dia enggak malas-malesan kerja. Studi dan kerja. Ini dua kriteria yang penting. Nah kalau dalam pelayanan seperti ini, tanggung jawab yang pelayanan yang diberikan dikerjakan dengan baik enggak? Latihan, tepat waktu enggak? Itu indikator-indikator yang penting. Dan nanti ketika sudah berpacaran, itu akan dikenali lebih dalam. Apakah dia bertanggung jawab menjaga kalian sekuat tenaganya dia. Ini maaf saya gunakan kata yang agak vulgar ya. Sekalipun gairahnya itu udah bergejolak, tapi dia mampu menahannya. Kan gairah itu nggak bisa hilang kan? Imajinasi di dalam pikirannya udah macam-macam, tapi dia bisa menahannya. Dia nggak selingkuh. Ketika pacaran nggak selingkuh. Itu indikator yang penting. Oke, dicamkan teman-teman wanita. Selanjutnya, ini mungkin bukan hanya masalah teman-teman, tapi masalah saya juga. Oke, Bu Arya, butuh pembicaraan personal nanti. Udah pacaran seiman, tapi pas ketemu ortunya malu atau takut gimana? Biasanya kan kalau mau salim, oh iya bener banget. biasanya saya satunya disembunyikan, karena yang sebelah kiri mesti keringetan. Iya bener banget. Wah itu wajar banget bro. Jangan ingat orang tuanya, ingat dia aja. Oh iya. Bener banget ya, itu pengalaman saya juga. Saya takut sekali waktu pertama kali ketemu dengan orang tua pacar saya yang pertama. Tapi nggak jadi ya. Itu takut banget.
Karena saya tahu orang tuanya nggak setuju, beda suku. Dan saya tahu orang tuanya keras banget. Jadi waktu ketemu pertama kali itu takutnya minta ampun. Dan saya menunda untuk kenalan. Jadi tahun keempat atau kelima pacaran baru berkenalan teman-teman. Tapi ini pengalaman personal ya, jangan jadikan referensi. Akhirnya relasi itu berjalan 9 tahun dan gak berhasil. Karena dari sejak awal, orang tuanya memang tidak mendukung. Dan itu membawa kerumitan-kerumitan berikutnya. Tentu saja tidak berarti kalau orang tuanya tidak mendukung, kita tidak boleh. Tentu saja tidak berarti seperti itu ya. Ada banyak faktor lain yang bisa dipertimbangkan. Tetapi ketika saya menunda-nunda berkenalan sampai 4-5 tahun, akhirnya juga tidak berhasil dan membawa kerumitan lebih jauh. Akhirnya belajar dari pengalaman itu teman-teman ya. Waktu saya mulai tertarik dengan istri saya yang sekarang, waktu itu dia masih semester akhir, pergi jalan-jalan, oh kayaknya kok oke gitu. Saya sudah mulai berdoa, hal pertama yang saya lakukan adalah bukan nembak anaknya, saya tembak ibunya lebih dahulu. Saya datangi ibunya, ya tentu saja bro, ini karena saya sudah 30-an ya, udah lebih matang, udah lebih siap, maju dulu ketemu ibunya. Tante, saya mau nikahin anaknya, boleh atau enggak? Oh ya boleh, singkat cerita gitu ya. Baru saya ngomong ke calon pacar saya, cem-ceman saya waktu itu ya. Saya mendoakan kamu, mau nggak kita berdoa bersama-sama gitu. Ya akhirnya mau dan seterusnya ya itu lebih nggak rumit. Orang tuanya udah oke, anaknya oke, nggak sampai 1 tahun udah bisa menikah. Iya, kedesak umur soalnya. Oh, enggak, bercanda. Gitu kira-kira. Jadi tentu saja itu nggak mudah, pengalaman akan membantumu. Oke. So, terima kasih masukannya. Jadi jangan kaget ya buat kakak-kakak pamong, tiba-tiba nanti ada yang datang ke rumahnya, tok mau nembak anaknya bu. Jangan kaget. Bisa. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar nggak suka lagi sama yang sesama jenis? Oh, wah iya. Teman-teman, ini bukan masalah yang ringan. Saya sendiri harus mengakui untuk menolong adik-adik saya yang saya tahu secara personal punya ketertarikan sesama jenis sangat sulit. Sangat sulit. Yang pertama teman-teman harus terbuka. Kalau teman-teman punya ketertarikan sesama jenis, jangan disangkal. Oke. Teman-teman harus menerima realita itu dan terbuka. Terbuka kepada siapa? Yang pertama adalah kepada orang tua rohani. Kakak-kakak pamong. Dan tentu saja kakak-kakak pamong akan sangat baik kalau diperlengkapi di dalam isu ini. Bagaimana menanggapi. Yang kedua teman-teman, terbuka kepada orang tua rohani. Sehingga teman-teman ada orang yang menolong, menemani, menerimamu. Dan akan mendorong, memberitahu untuk langkah-langkah berikutnya. Tentu saja perlu ketemu dengan konselor. Untuk diketahui kenapa kok bisa sampai suka sesama jenis. Tadi saya sudah bilang ya, ketika masa remaja, ketertarikan kita, perasaan, kalau di dalam Alkitab itu untuk perasaan kasih, itu ada empat kata kan. Ada agape ini kasih tanpa syarat dari Tuhan kepada kita. Ada kasih filia ini kasih di dalam keluarga, orang tua kepada anak, kita dengan saudara, kita kepada orang tua. Ada yang ketiga, ini adalah storge, ini persahabatan. Tadi ya, perasaan suka nyaman dengan sahabat. Dan kata yang keempat adalah eros. Ini ketertarikan yang di dalamnya ada gairah, ada hawa nafsu. Nah ketika kita remaja, storge dan eros ini berkembang. Dan kadangkala ini tumpang tindih. Kita nyaman dengan seseorang, entah itu cowok atau cewek, sesama jenis atau lawan jenis. Dan kalau kita itu punya pengalaman masa lalu yang tidak tepat, baik itu pola asuh dari orang tua, ataupun mengalami pelecehan seksual, ataupun persoalan biologis genetika, teman-teman, storge yang kasih dengan sahabat itu, yang sesama jenis, itu bisa berubah jadi eros. Oke? Jadi ini harus dikupas.
Dicari tahu akarnya dari mana. Karena itu butuh ketemu konselor. Tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi ketemu kakak rohani, ketemu konselor untuk dicari tahu dan kemudian proses konseling. Dan itu butuh waktu yang lama sekali. Harus sabar. Seorang adik saya memutuskan untuk dia akhirnya menjadi selibat. Oke, tapi itu keputusan yang gak mudah ya. Saya tidak akan menikah, tapi saya juga tidak akan pacaran dengan sesama jenis. Saya nggak bisa menghilangkan ketertarikan sesama jenis ini, tetapi saya bisa mengendalikannya dengan tidak menikah ataupun pacaran. Dan menjalin hubungan yang sehat. Dan itu seumur hidup dibawa sampai mati. Oke, jadi ini bukan persoalan yang sederhana, teman-teman butuh pertolongan. Cari pertolongan ya. Ya, terima kasih. Jadi intinya harus sabar dan harus konsul ya. Ya. Di Perkantas menerbitkan beberapa buku tentang topik ini. Salah satunya adalah Same Sex Attraction. Teman-teman bisa hubungi Pak Nowo, Mas Danang, atau Mas Farel ya. Same Sex Attraction ini menarik, dituliskan oleh seorang pendeta, seorang pastor yang punya ketertarikan sesama jenis. Tapi dia menjadi seorang pendeta. Buku ini sangat menarik, teman-teman bisa mencermati kalau teman-teman punya pergumulan. Bagaimana seorang yang punya same sex attraction, SSA, itu bisa mengendalikannya seumur hidupnya. Itu seperti berpantang makanan gitu. Suka tapi tidak dimakan. Itu guys. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Untuk hari ini. Saya belum pacaran, tapi saya sudah dekat sama seorang perempuan. Tapi dia punya masa lalu yaitu toxic relationship. Saya sekarang sudah membuat masalah dengan mantan ini yaitu ancaman. Jadi posisinya saya yang mengancam mantan pacar saya sekarang. Oh belum pacar, mantan gebetan saya, sorry. Nah apa yang harus saya lakukan? Oke. Sebentar, saya agak susah menangkap pertanyaannya. Boleh diulangi bro? Ya. Jadi saya ini punya gebetan nih. Kamu punya gebetan. Dekat sama seorang perempuan. Tapi gebetan. Kamu cowok kan? Ya saya cowok. Saya cowok. Tapi gebetan saya ini punya masa lalu, punya mantan yang toxic relationship tadi itu. Yang melakukan hubungan toxic relationship. Nah, dan posisi saya sekarang itu membuat masalah dengan mantannya gebetan saya ini. Nah, apa yang harus saya lakukan? Waduh, kasus Mario Dandi jilid 2. Iya. Ada yang tahu kasus Mario Dandi ya? Pacaran sampai mantannya dihajar gitu, ya ampun. Ngeri ya. Ya itu toxic relationship benar-benar. Apa yang harus dilakukan? Apakah masih harus menjalin relasi dengan gebetan ini? Terlepas dari mantannya mengancam, membuat masalah, dan seterusnya. Well, ya saya nggak pernah ngalami masalah seperti itu. Tapi gini, kalau itu kalian masih anak SMP, kita tarik ke topik kita ya. Masih anak SMP, atau mungkin sudah SMA, ini saya pribadi saya, nanti kakak-kakak atau Mas Danang bisa, Pak Nowo bisa memberi masukan pandangan yang lebih luas. Lebih baik menghindari kerumitan semacam itu teman-teman. Oke, kalau SMP SMA, hindari dulu saja kerumitan relasi semacam itu. Bukan waktunya kalian untuk memperjuangkan seseorang. Sehingga nanti energi, emosi, habis, nggak bisa fokus kepada hal-hal yang benar-benar penting untuk kalian. Nah tapi kalau ini case-nya adalah orang yang memang sudah tepat, ya udah tepat banget, sesuai kriteria tadi sudah dibicarakan, sudah didoakan, memang dia orang yang tepat untuk kalian, berasal dari Tuhan, kalian sudah punya keyakinan itu, dan dia sudah waktunya untuk memperjuangkan, kalian sudah semester akhir, sudah mantap keputusannya, memasuki kerumitan relasi semacam itu oke. Ya diperjuangkan, dihadapi masalahnya apa. Bersama-sama. Gitu dia. Tapi kalau di fase SMP SMA sih
Sebaiknya berteman yang oke saja gitu. Ya, semoga menjawab atau mungkin ada tanggapan. Oke lah ya. Ya, mungkin pertanyaan yang cukup berat itu tadi menjadi penutup akhir sesi ditanya jawab ini. Saya mohon untuk ditutup dalam doa. Oke. Terima kasih. Terima kasih adik-adikku sekalian sudah mendengarkan hampir 2 jam sesi materi ini. Asumsi saya sih teman-teman kiranya diberkati dan firman Tuhan yang sudah sama-sama kita pelajari itu menjadi dasar untuk teman-teman membuat keputusan. Kalian punya pilihan, kalian bisa membuat keputusan sendiri. Tapi saya sungguh berdoa keputusan itu senantiasa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih pada siang hari ini boleh bersama-sama menggumuli firman Tuhan yang bukan hanya bermanfaat buat adik-adik tetapi bagi setiap kami. Sebab firman-Mu itulah yang menjadi pandu hidup kami. Dan ajar kami, beri kami kekuatan, beri kami keteguhan untuk senantiasa membuat keputusan-keputusan di dalam hidup kami sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Secara khusus Tuhan pada pagi hari ini hingga siang ini kami boleh sama-sama belajar prinsip-prinsip di dalam pacaran, prinsip-prinsip di dalam membangun hubungan yang sehat. Kami sungguh berdoa supaya ini boleh mendasari setiap anak-anak-Mu yang memasuki masa remaja ketika mereka bergumul dengan perasaan mereka dapat membuat pilihan dan keputusan yang tepat. Kiranya Tuhan sendiri yang pada akhirnya akan menyertai, memberi kekuatan, memberi hikmat bijaksana. Hamba berdoa untuk kakak-kakak pamong, untuk orang tua rohani bagi remaja-remaja ini Tuhan supaya diberi hikmat dan kasih yang besar untuk mendampingi anak-anak-Mu ini melewati masa-masa remaja mereka dengan baik. Dengan demikian mereka bisa bertumbuh mendewasa di dalam Kristus dan secara khusus pada akhirnya boleh menemukan teman hidup yang bersama-sama bisa membangun keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya gereja ini boleh diberkati dengan kehadiran keluarga-keluarga yang bisa menghasilkan keturunan-keturunan rohani, keturunan-keturunan jasmani yang mempermuliakan nama Tuhan. Ini visi kami, ini kerinduan kami, kiranya Tuhan sendiri yang menggenapkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan pada Terima kasih Kak Yogi ya. Siap. Kak Yogi atas materi yang sudah diberikan. Salah. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, iya, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita bawa dari rumah. Bisa disiapkan terlebih dahulu. Dan kaget. Oh iya. Dan kita akan memujikan lagu apa? KJ 376 kalau tidak salah. Sebentar. Ya, ikut di Kau saja Tuhan. Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa,
sengsara karena janjimu teguh. Atas masa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ini dikudikah dan mengabdi padamu. Melalui kau juru selamat, ku bahagia padamu. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ini kudikau dan mengabdi padamu. Dalam Kau juru selamat, ku bahagia padamu. Oke teman-teman, tadi sudah diberi form ya. Nanti bisa diisi. Nanti setelah selesai kegiatan kita hari ini bisa dikumpulkan di meja depan. Oke? Sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Seperti biasa, doanya kita bagi. Ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan dari teman-teman? Ada apa aja Mas? Bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Persembahan. Gereja. Orang tua. Sekolah. Teman-teman sudah tadi. Ya, sama teman-teman persekutuan ya, sama di remaja dan juga di anak. Ya, di remaja dan di anak. Ada yang mau berdoa sebelum ditunjuk? Kari-kari siapa Mas? Apa? Kari-kari siapa? Kira-kira. Oh, kira-kira. Iya. Akhirnya ditanggepin. Ada yang mau berdoa? Ya, kita belum berdoa, jadi jangan menunduk terlebih dahulu. Dan kita juga tidak membaca Alkitab. Iya. Ada yang mau berdoa sebelum ditunjuk? Ya, mungkin kita kasih satu privilege untuk Archie tadi yang sudah sharing. Oh gitu. Bukan buat doa, buat pilih ya. Oh, buat pilih. Boleh deh, boleh. Ayo pilih. Kalau nggak tahu namanya boleh tunjuk. Ya, boleh orangnya. Tunjuk saja. Siapa Ci? Siapa Ci? Ci. Siapa? Nathan. Putra Nathan, bukan. Nathan silakan maju ke depan Nathan. Nathan mau memilih siapa? Oh, mau berdoa. Pokok doanya apa? Teman-teman aja. Oke, untuk teman-teman. Selanjutnya, boleh pilih cewek? Ya, Nathan silakan memilih seorang perempuan. Siapa? Geta, yang mana Geta? Iya Geta. Kamu tadi apa teman-teman ya? Kurang apa aja Mas? Masih banyak. Masih banyak. Ada bangsa dan negara, gereja, persembahan. Kita milih apa? Orang tua, sekolah. Gereja. Oke. Ya, kita mau memilih siapa kita? Pilih. Cowok.
Kalau nggak tahu namanya boleh tunjuk. Steven. 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 Silakan Steven. Tadi banyak, ada bangsa dan negara, persembahan. Mau semua? Oh enggak. Ada bangsa dan negara, persembahan. Sekolah. Orang tua. Ya, orang tua. Steven, boleh pilih satu. Oh, pilih kan sembarang katanya. Aku? Iya. Aku nggak hafal, jadi aku mau tarik aja. Oh, yes. Mana ya? Yang baju putih, kacamata? Iya, siapa namanya? Marcelia. Boleh maju? Lah, iya gak usah malu-malu, aduh. Yang baju putih, David ternyata ya. Bukan. Yang ini. Ayo. Marcelia mau berdoa. Mau berdoa untuk apa? Yang ada bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Gereja. Gereja udah. Oh ya sudah, ternyata persembahan maksudnya. Bangsa dan negara, persembahan sama studi. Sekolah. Persembahan. Oke. Selanjutnya silakan memilih seorang lelaki. Pilih cowok, kalau nggak tahu boleh tunjuk. Nggak tahu, oke. Mas Arya, pilih Mas Arya. Wah, puas. Puas. Biar gak lama bro, sudah jam 11 bro. Iya, mau doa untuk apa? Ada bangsa dan negara sama sekolah. Sekolah. Oke. Terakhir, Boas. Siapakah wanita beruntung? Yang dipilih oleh Boas. Ternyata nggak kelihatan. Ya. Yang mana? Grace. Oh, ke Grace. Wow, beruntung banget dipilih Bos. Grace, ya. Yang mana? Oh, yang itu. Grace, sisa terakhir, mohon maaf nggak bisa memilih ya. Ya, mohon maaf. Doa untuk Pak Pendeta. Enggak dong. Salah. Bangsa dan negara. Ya, nanti doa dimulai dari Steven ya. Steven. Sudah, ya, dimulai dari siapa tadi? Nathan. Ya, nanti ditutup oleh Mas Arya ya, doa penutup. Dipersilakan. Baik, mari kita doa syafaat. Selamat siang ya Bapak. Kami hari ini berdiri di sini untuk mendoakan syafaat khususnya teman-teman kami pada hari ini yang tidak bisa hadir ke dalam persekutuan ini. Tuhan, Engkau berkati juga teman-teman yang hadir, Engkau beri kesehatan dan Engkau beri kelancaran. Amin. Ya Tuhan, juga berkati orang tua kami ya Tuhan, berkati kesehatannya dan juga pekerjaannya agar bisa membimbing kami hingga dewasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami supaya gereja kami bisa berkembang dan kami juga minta untuk berkati para jemaat, terkhususnya Pak Pendeta. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar berguna bagi semua orang dan berkati pengelola persembahan agar dapat mengelola dengan jujur. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah dan studi kami. Tolong Tuhan berkati dan berikan kami kelancaran di sekolah dan berkatilah untuk kami yang mungkin akan melaksanakan ujian akhir. Tolong Tuhan berkati supaya apa yang telah kami persiapkan juga memberikan hasil yang terbaik. Tolong Tuhan berkati selalu Tuhan. Terima kasih. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah selalu kegiatan atau apapun yang sedang bangsa dan negara kami lakukan. Semoga apa yang terjadi di bangsa dan negara kami ini hanya sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, inilah doa dari anak-anak-Mu. Kiranya Engkau mendengar semua apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan ya Tuhan. Mungkin Engkau juga lebih tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan, doa ini hanya kami serahkan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.
Ya, bisa kembali ke tempat, terima kasih. Tapi jangan duduk dulu seperti biasa. Yang lain silakan bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan GKJW. Apa itu Mas? Rungkat. Aku anak GKJW. Dan karya Roh Kudus jadi sumber hidupku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan GKJW Gerejaku. Kita akan memohon doa berkat yang akan disampaikan oleh Kak Yogi. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Dan inilah doaku supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan memujikan lagu Doa Yabes. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Iya. Bagi teman-teman yang belum mengisi bisa diisi. Dan questionnaire tadi ya. Iya, jangan lupa nanti dikumpulkan. Nanti dikumpulkan di meja depan.